Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan langsung kita lanjutkan dialog kami. Mas Henry, boleh ditanggapi tadi pernyataan dari Pak Armuji dan dari Mas Putu Ata. Jadi saya komentari Mas Putu dulu lah. Yang saya ingin garis bawahi, Ahok bukan Jokowi. Jadi kalau terlalu optimis kalau misalnya nanti Pak Putu menggambarkan kekuatan Ahok sama seperti kekuatan Jokowi. Dan kemudian apakah Ahok satu jalan dengan PDIP, nah itu nanti Pak Armuji saja yang menjelaskan. Tapi yang jelaskan, seingat saya Ahok belum pernah menjadi anggota PDI Perjuangan. Memang sudah ada 3 partai, Partai Indonesia Baru, kemudian Golkar, kemudian Gerindra dan belum pernah menjadi PDIP. Dan kalau kemudian Mas Putu bilang sejalan ya silakan saja, tapi nanti biar Pak Armuji yang menjelaskan. Hanya saja sih konstelasi politiknya sejak Pak Ahok memilih jalur parpol memang agak berubah. Optimisme kembali muncul bagi para penantang-penantang Ahok, gitu ya. Apalagi sekarang skornya semuanya sama 0-0-0. Belum ada satu pun dari calon yang ada sekarang pernah menang sebagai gubernur Jakarta. Pak Ahok kan juga kebetulan kemarin Pak Jokowi ada Ahok. Jadi, dan waktu itu juga pilihannya ke Pak Joko Widodo gitu. Nah ini sebetulnya sekarang kondisinya sangat-sangat tidak menguntungkan sebenarnya untuk Pak Ahok. Makanya berbagai manuver berusaha terus dilakukan. Yang terakhir adalah mencoba untuk tetap menggunakan fasilitas Pemprov dalam masa kampanye. Jadi dia nggak mau cuti gitu kan. Itu sama aja ingin terus menggunakan fasilitas Pemprov. Nah ini memang yang paling menarik lagi di Jakarta ini kan selalu seksi bagi partai politik dan selalu seksi juga buat politisi. Karena sudah ada contohnya, jadi gubernur Jakarta bisa jadi presiden. Gitu ya. Nah kemudian apakah kemudian nanti Bu Risma akan datang ke Jakarta? Itu kan banyak desas-desusnya, katanya tanggal 10 mau dijemput dari Jakarta. Ya, banyak sekali desas-desusnya dan saya setuju juga dengan Ibu Risma, tolong jangan diganggu gitu ya. Tapi inilah politik, bisa saja hal-hal apapun bisa terjadi. Ibu Risma juga punya cerita tersendiri dengan PDIP di awal-awal dia terpilih gitu ya. Kemudian kita juga masih ingat bagaimana ceritanya dengan Pak Wakil Wali Kota gitu, Pak Wisnu ya Pak ya. Nah jadi memang banyak ceritanya juga. Nah ini yang menarik sebetulnya dari seorang Risma. Tapi memang keberhasilan Risma di Surabaya terdengar di Jakarta. Walaupun tidak sekencang pada saat Pak Jokowi dari wali kota Solo masuk ke Jakarta. Gorengannya Pak Jokowi waktu itu lebih banyak. Ada pertempuran dengan Pak Bibit untuk pabrik es. Terus ada SMK yang kita nggak tahu sekarang ada di mana. Terus kemudian macam-macam. Tapi kalau Ibu Risma ini baru kebun binatang saja. Nah ini nampaknya yang perlu supaya digaungkan lagi. Nah sekarang sebenarnya yang menarik juga sebenarnya nomor 2-nya. Kan di PDIP juga ada 6 nama katanya yang saya yakin Risma nggak ada di sana. Nah ini 6 nama ini apakah akan digeser ke nomor 2 atau gimana kan nanti akan menarik juga sebenarnya. Kita ke Pak Armuji terlebih dahulu. Tadi Mas Andi menyebutkan pamornya Ahok mulai turun sejak Ahok memutuskan bergabung dengan parpol. Jika memang Risma akan ke Jakarta, itu bukankah sebuah peluru yang kuat buat PDI Perjuangan? Ya ini kan jika kalau andai kata kemungkinan kan seperti itu. Apabila semua itu memungkinkan karena yang namanya politik setiap saat, setiap detik ya toh mereka akan berubah melihat konsultasi daripada kondisi di lapangan, kondisi masyarakatnya. Terus gimana orang-orang melihat meresponnya ini seperti apa? Oleh karena itu, toh nanti misalkan Bu Risma benar-benar karena yang pegang kartu asnya itu adalah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega, betul. Siapapun nanti yang akan diberikan rekomendasi, apalagi kader partai, ya mereka akan siap untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dan apakah sudah ada lampu hijau dari Ibu Ketua Umum? Wah, saya tidak tahu untuk mencalonkan Bu Risma. Tidak tahu. Kalau saya ngomong seperti ini tidak tahu. Jadi kita belum tahu. Karena apa? Melihat kondisi yang ada sekarang di Jakarta, masyarakat Jakarta juga banyak orang, banyak suku yang ada di sana. Ada Surabaya, ada Tulungagung, Jombang, macam-macam lah. Ada Jawa Barat, ada Sumatera. Lah, hal-hal semacam ini tentunya mereka itu yang kemarin menyuarakan untuk bisa Bu Risma mau ke Jakarta, termasuk Mbak Nino Warisman, segala macam. Ini kan tentunya benar-benar mereka itu murni. Bukan orang yang dibayar, bukan orang yang disetting,
tapi menginginkan sosok Bu Risma yang selama ini mimpin Surabaya, mereka itu mempunyai satu keberhasilan yang luar biasa. Jika sudah ada desakan dari warga Surabaya memperbolehkan Ibu Risma untuk ke Jakarta, bagaimana tanggapan Bu Risma sendiri, atau dari Pak Armuji dulu deh, bagaimana? Nah, kalau tanggapan Bu Risma saya juga nggak tahu. Kalau Bu Risma ditanya, wes aku tak ngopeni Surabaya rek, iya lah kan seperti itu ya. Tentunya kalau saya sih gini, jadi di mana nanti kebutuhan kota yang akan lebih bisa dikembangkan dan sosok dari calon gubernur ini yang bisa mengayomi masyarakatnya dan tidak mengusik daripada orang-orang yang tertindas, itulah yang tentunya harus mungkin masyarakat Jakarta akan berpikir, oh kira-kira iki sing cocok lah itu. Tapi saya nggak sama siapa namanya. Oleh karena itu, siapa nih Pak yang cocok? Saya nggak tahu. Nanti saya mendalui kehendak kan nggak boleh. Tapi kita ini satu gambaran. Jadi Bu Risma ini semenjak mereka jadi pegawai biasa di lingkungan pemerintah kota, mereka itu orang yang mempunyai suatu inisiator, mempunyai suatu inovasi. Karena semenjak 99 saya jadi ketua DPRD, sudah lihat saya jadi ketua DPRD, Bu Risma jadi kabid. Nah, begitu terus kita melihat perkembangan pemikiran cukup bagus. Oleh karena itu sekarang ini yang diterima Bu Risma, penghargaan baik itu yang dari luar negeri, bukan cuma Taman Bungkul saja, ini jangan seperti itu mengistilahkannya. Semua penataan sentral PKL, semua taman-taman kota-kota di Surabaya, kampung-kampung itu hampir ada tempat olahraga futsal, hampir ada tempat olahraga basket. Pak Armuji, balik lagi ke soal Bu Risma nih. P3 sudah melamar. Ya. PKS sudah naksir nih, walaupun belum terang-terangan. Apa nggak sayang kalau Bu Risma nggak ke Jakarta? Ya, makanya itu kan suatu pertimbangan. Di samping masyarakatnya mendukung, di samping partai-partai yang ada di DKI juga menginginkan Bu Risma. Toh nanti kembalinya, akhir ending itu adalah di Ketua Umum Ibu Megawati. Itu saja tentunya. Semua orang tidak bisa menganalisis. Sudah adakah skenario dari PDI Perjuangan terkait? Oh belum. Skenario yang ada sekarang ini penjaringan yang kemarin dilakukan DPP. Ya, yang 6 orang yang itu. Sudah tersaring 6 orang gitu. Bu Risma tidak ada di sana kan begitu. Ahok juga nggak ada. Ahok juga nggak ada. Satu yang tentunya bisa memutuskan dan membalik dari semua itu adalah hak prerogatif Ketua Umum Ibu Megawati. Kita ke Mas Henry terakhir, closing statement singkat saja Mas Henry. Peta perpolitikan di Pilgub DKI 2017 bagaimana? Ya ini kan skenarionya macam-macam. Yang sekarang ada kan ada Sandi Uno dan Basuki Cahayapurnama, kan baru dua itu saja. Tapi nama-nama ya bertebaran. Ada Bu Risma, ada Pak Budi Waseso, ada Teguh Santosa, ada Marco Kusmawijaya, ada Idrus, banyak sekali nama-namanya. Bahkan yang dulu-dulu kan ada Pak Yusril, yang sekarang juga nggak tahu kemana tuh, jadi Pak Adi Aksa Daud dan lain-lain. Nah ini menariknya adalah bisa jadi skenario ada 2 pasang calon, ada bisa juga 3 pasang calon. Kalau 2 pasang calon mungkin PDIP akan bergabung dengan salah satu di antara 2. Apakah akan bergabung dengan kubunya Pak Basuki Cahayapurnama dengan Golkar, Hanura dan Nasdem, atau justru kembali berkolaborasi dengan PDIP. Yang artinya mungkin saja bisa terjadi PDIP, Gerindra dan Demokrat jadi satu kesatuan. Artinya ini juga cukup membahayakan karena masih ada P3, masih ada PKS. Ya, yang masih jelas ada PAN. Mereka punya juru kampanye yang hebat-hebat. Prabowo, SBY, Megawati, Soekarno Putri, dan pastinya juga Pak Jokowi akan bimbang apakah akan memilih ketua umumnya atau milih ke Ahok gitu kan. Kalau misalnya terjadi 2 pasang calon. Kalau terjadi 3 pasang calon pun akan sama dampaknya. Misalnya Pak Sandi Uno memilih calon dari Demokrat atau siapapun yang di-endorse Pak SBY, artinya dia punya jurkam Prabowo dan SBY. Sementara Ahok akan sendiri. Nah, PDIP bila akan mencalonkan calonnya sendiri, artinya ada Ibu Megawati, seorang juru kampanye yang sangat kuat. Nah, kembali Pak Jokowi juga akan bingung apakah akan memilih calon dari PDIP ataukah Pak Ahok, dan biasanya Pak Jokowi akan bilang netral, saya netral. Gitu. Nah, jadi sampai sekarang masih terus utak-atik ya? Ya, tapi yang jelas kalau hanya 2 pasang calon, kejutan besar. Akan ada kejutan kita besar. Kita punya gubernur baru. Ya. Baik. Terima kasih Mas Henry Satrio dan Pak Armuji telah bergabung di iNews TV pada sore hari ini, dan pemirsa kita tunggu saja apakah Tri Risma hari ini akan hijrah
ke Jakarta untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah calon penumpang di Bandara Sultan Babullah Ternate mengamuk karena pembatalan penerbangan. Informasi selengkapnya usai jeda.